Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Bisnis Big Data. Topik presentasi saya adalah perancangan penerapan bisnis Big Data dengan memanfaatkan metode AI pada e-commerce grocery. Perkenalkan, saya Adinda Ninta Boru Sembiring dari kelas manajemen 826. Nah, pada presentase ini merupakan kelanjutan dari jawaban UTS saya sebelumnya. Mari kita mulai. Pada era digital ini, industri e-commerce menghasilkan data dalam volume yang sangat besar dari setiap transaksi, interaksi pelanggan, hingga proses logistik. Namun, data yang melimpah ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan analitik dan pengambilan keputusan strategis. Pada UTS sebelumnya, saya telah mengusulkan mode bisnis e-commerce untuk grocery, yaitu platform e-commerce yang memiliki sistem informasi terintegrasi untuk penjualan, pengelolaan stok, distribusi, dan layanan konsumen. Namun, sistem ini belum mengoptimalkan pemanfaatan big data dan AI. Oleh karena itu, pada UAS ini, saya merancang model penerapan bisnis big data dengan memanfaatkan metode AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Adapun rumusan masalah dari pada topik ini adalah manfaat AI pada setiap proses bisnis, rancangan big data dan AI yang terintegrasi, keunggulan yang diharapkan. Lalu semua ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat AI pada 4 proses bisnis, merancang arsitektur big data dan AI, dan menguraikan keunggulan strategis dengan referensi jurnal. Platform e-commerce ini adalah tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli untuk transaksi kebutuhan sehari-hari. Sistem informasinya itu terintegrasi, digunakan meliputi sistem penjualan, pengelolaan stok, distribusi, dan layanan konsumen. Dan dari seluruh data ini kita akan bisa mendapatkan database secara terpisah, yaitu database pelanggan, penjualan, persediaan, pengiriman, dan layanan konsumen. Data-data ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam big data platform untuk keperluan analitik. Mari kita lihat manfaat AI pada masing-masing proses bisnis. Pertama, pada proses transaksi dengan customer. Dengan penerapan AI, ada 3 manfaat utama. Yang pertama, rekomendasi produk personalisasi menggunakan algoritma kolaboratif filtering. Sistem dapat merekomendasikan produk yang relevan berdasarkan histori belanja dan perilaku pencarian customer. Ini meningkatkan konversi, penjualan, dan loyalitas pelanggan. Kedua, deteksi penipuan transaksi. AI dapat menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi anomali seperti pembayaran dari lokasi yang tidak biasa. Ini akan mengurangi risiko fraud. Ketiga, optimalisasi harga dinamis berdasarkan permintaan dan perilaku pelanggan. AI dapat menyesuaikan harga secara dinamis untuk memaksimalkan pendapatan. Kedua, manfaat AI pada proses produksi atau pengelolaan stok gudang. Dengan AI, manfaat utamanya adalah peramalan permintaan. Menggunakan metode time series forecasting atau ensemble learning, AI dapat memprediksi permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis, musim, dan tren pasar. Ini membantu mengurangi resiko overstock dan stock out. Selain itu, AI dapat menganalisis pola pergerakan barang untuk menentukan tata letak gudang yang paling efisien, sehingga mengurangi waktu packing. AI juga dapat merekomendasikan jumlah dan waktu pembelian yang optimal ke pemasok. Manfaat AI selanjutnya yaitu proses distribusi. Dengan AI, manfaatnya antara lain prediksi keterlambatan pengiriman. Dengan menganalisis data historis pengiriman, AI dapat memprediksi potensi keterlambatan dan memberikan peringatan dini kepada customer. Kedua, optimasi rute pengiriman. AI dapat menghitung rute tercepat dan paling efisien berdasarkan lalu lintas dan jarak. Ini mengurangi biaya logistik. Ketiga, segmentasi wilayah pengiriman. AI dapat mengelompokkan
memetakan wilayah berdasarkan pola permintaan, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi distribusi yang tepat. Yang keempat adalah manfaat AI pada proses layanan konsumen. Dengan AI, manfaatnya antara lain chatbot berbasis NLP yang dapat menangani pertanyaan umum secara otomatis seperti status pesanan atau informasi produk. Chatbot ini dapat beroperasi 24 jam dalam 7 hari, mengurangi beban kerja customer service. Yang kedua, klasifikasi otomatis tiket. AI dapat mengklasifikasikan tiket masuk berdasarkan kategori masalah dan memprioritaskan tiket yang memerlukan penanganan segera. Ketiga, analisis sentimen. Dengan menganalisis teks dari chat dan rating, AI dapat mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi isu yang sering muncul. Nah, selanjutnya mari kita lihat rancangan arsitektur Big Data. Jadi, arsitektur yang diusulkan terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama, sumber data, yaitu data dari transaksi, pelanggan, stok, pengiriman, dan layanan konsumen. Yang kedua, lapisan pengumpulan data atau data ingestion, menggunakan teknologi seperti Apache Kafka atau AWS Kinesis untuk mengumpulkan data secara real time. Yang ketiga, lapisan penyimpanan, yaitu data lake untuk menampung data mentah dan data warehouse untuk analitik terstruktur. Keempat, lapisan pemrosesan dan analitik menggunakan framework seperti Apache Spark untuk melatih model AI dan menghasilkan prediksi. Kelima, lapisan visualisasi dan dashboard menggunakan tools seperti Tableau atau Power untuk menampilkan hasil analitik kepada manajer. Nah, metode AI yang saya usulkan adalah ensemble learning. Metode ini menggabungkan beberapa model machine learning seperti random forest, gradient boosting, atau XGBoost untuk meningkatkan akurasi prediksi. Alasan pemilihannya adalah akurasinya yang tinggi, terutama untuk data yang kompleks. Metode ini juga fleksibel, dapat digunakan untuk peramalan permintaan maupun klasifikasi masalah. Selain itu, metode ini memiliki dukungan literatur yang kuat dari jurnal tentang prediktif big data, analitik untuk supply chain. Nah, keunggulan penerapan Big Data dan AI ini diharapkan yang pertama, pemasaran yang lebih tepat sasaran melalui segmentasi pelanggan yang detail dan rekomendasi produk yang relevan. Yang kedua, optimalisasi persediaan dan efisiensi operasional melalui peramalan permintaan yang akurat yang mengurangi risiko overstock dan stock out. Ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui chatbot dan analisis sentimen. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis berbasis data untuk menentukan strategi ekspansi, pembukuan gudang baru hingga penetapan harga. Kelima, rancangan ini didukung oleh referensi jurnal, antara lain Ford pada 2026 tentang AI sebagai alat bantu inovasi dan Sheridan dan McAfee pada tahun 2020 tentang predictive big data analytics untuk supply chain. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, penerapan bisnis Big Data dengan memanfaatkan metode AI pada e-commerce grocery ini memberikan manfaat signifikan pada seluruh proses bisnis. Rancangan arsitektur Big Data yang terintegrasi memungkinkan analitik lintas fungsi untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Metode AI yang diusulkan yaitu ensemble learning, memiliki dasar ilmiah yang kuat dan literatur jurnalnya sudah ada. Untuk implementasinya selanjutnya disarankan menggunakan pilot project pada satu proses bisnis terlebih dahulu, melibatkan tim IT dan data scientist secara terus-menerus dipantau dan mengevaluasi kinerja model AI ini. Selain itu, penting sekali untuk menjaga transparansi dan etika penggunaan AI. Nah, adapun daftar pustaka yang saya pakai hari ini yang pertama dari Fluke pada tahun 2026, AI as We Choose Assistant, Note and Inventor Jurnal Big Data. Lalu jurnal dari Segedan tentang Predictive Big Data Analysis for Supply Chain Demand and Forecasting. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.